Baik, saya mau ke Mas Hanta langsung kalau gitu. Kok tadi kan Gus Coy menyampaikan bahwa basis suara NU ini menjadi kunci kemenangan, Mas Hanta. Kalau Mas Hanta melihat bahwa faktor NU lah yang kemudian membuat kenapa Gus Imin yang dipilih sebagai bacawa pres, atau sebetulnya ada faktor lain sih di luar itu, Mas Hanta? Ya, jadi sebelum ke faktor itu, Vita, dinamika langkah kuda, saya mengistilahkannya, kenapa terjadi? Karena kita tahu satu, Gus Coy tadi juga menegaskan, Cawapres Anies Baswedan dari sisi Nasdem itu menghendaki dari NU, bisa melengkapi di mana Anies masih lemah, yang punya basis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan AHY, kalau saya review sedikit. Sementara Partai Demokrat itu kan hampir pasti harus AHY. Apalagi ada wacana, katanya kemungkinan Demokrat, PKS dengan P3 ingin membangun aliansi AHY dengan Sandi dan sebagainya, tambahannya. Itu satu. Di sisi yang lain, artinya ini kan kuldesak politik, terjadi deadlock di koalisi perubahan. Yang kedua, di saat yang sama kita tahu PKB juga punya sikap politik menginginkan apapun judulnya, apapun formula koalisinya, Caimin diprioritaskan atau Gus Muhaimin diprioritaskan harus jadi cawapres. Sementara sudah 1 tahun lebih bersama Gerindra dan Pak Prabowo, belakangan di pasukan Pak Prabowo datanglah Golkar dan PAN, semakin kecil peluang itu, maka ini klop nih, bertemu. Istilah Pak Surya Paloh botol dan tutup, kalau saya mengistilahkan botol dan tutup itu soal apa jodohnya tadi, bertemulah langkah kuda tadi, membingungkan sebagian orang tapi sebenarnya sangat logis. Nah, selanjutnya apa implikasinya? Implikasi yang pertama menurut saya adalah apapun ceritanya, PKB telah berhasil membubarkan tanda petik, memporak-porandakan koalisi perubahan. Meskipun Mas Pipin masih mengistilahkan koalisi perubahan. Dengan apa? Dengan Partai Demokrat sudah minggat. PKS ya mungkin tidak galau, masih menunggu dinamika dan seterusnya. Itu implikasi satu. Implikasi yang kedua, saya kira narasinya tidak bisa lagi diametral ini. Berjarak dengan Pak Jokowi misalnya, narasinya tidak, perubahan tidak bisa sepenuhnya. Kalau Demokrat tidak berada di dalam lagi duel pemerintahan, sehingga narasinya sudah narasi agak Jokowi semua nih, agak ya tanda petik gitu. Yang ketiga, ada implikasi pada peta politik, blok dengan majunya Mas Anies. Saya kira ini kabar baik, kemungkinan akan tripolar, 3 kutub, ada Anies, ada Pak Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Itu implikasinya lebih dalam lagi. Nah, yang kedua, kira-kira ini ada beberapa pertimbangan apa? Saya ingin menjawab pertanyaan kita tadi. Saya ini kebetulan berima, ini ada 3 faktor pertimbangan saya. Gus Coy boleh koreksi. 1 karena pertimbangan kandidasi, kemudian eleksi, dan yang ketiga Jokowi. Saya hanya menganalisa nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 3 walau alam ada atau tidaknya tanya ke Gus Coy faktor itu. Faktor kandidasi dengan rapatnya 2 partai ini, tanpa PKS pun apalagi tanpa Demokrat, PKB dan Partai Demokrat sudah bisa berlabuh mengusung Anies dan Gus Muhaimin. Sudah bisa itu, lebih dari 20%. Jadi faktor pencalonan, tiketnya sudah jelas. Yang kedua, ada faktor eleksi atau elektoral. Faktor elektoral kita belah 2, Pileg dan Pilpres. Dari sisi Pileg tepat dong. Ini baik PKB maupun Partai Nasdem akan mendapatkan berkah elektoral, insentif elektoral, kotel efeknya akan bekerja dengan efektif. Anies yang diasosiasikan kuat sebagai Nasdem, Caimin jelas adalah Partai Kebangkitan Bangsa, itu saya prediksi 2 partai ini akan mendapatkan limpahan elektoral di pemilu legislatif. Nah, kalau di kutipnya di Pilpresnya, saya ingin jawab pertanyaan ini sekaligus merespon Gus Coy tadi, betul saya setuju faktor ini penting adalah faktor NU. Kenapa? Dari sisi Mas Anies, karena kelemahan Mas Anies lumayan di Jakarta, di Jawa Barat ada basis, kemudian di Sumatera, tapi masih lemah. Di Jawa Tengah, misalnya survei kita sangat rendah sekali. Pasti Gus Coy punya data, hanya kisaran 2%. Di Jawa Timur belasan persen, tapi di bawah 15%. Artinya dengan PKB, kombinasinya PKB yang berbasis di Jawa Timur, kemudian juga punya basis di Jawa Tengah, itu lumayan menjadi suplemen elektoral bagi Anies Baswedan, melengkapi mesin politiknya. Tapi saya kasih masukan ya, semacam PR-nya adalah bahwa di Pilpres itu pertarungannya bukan pertarungan partai, dia adalah pertarungan figur, tetap adalah figur. Nah, PR-nya bagi Mas Hanif dan Gus Coy adalah di waktu 5,5 bulan ini bagaimana mendongkrak elektabilitas selain Mas Anies adalah Pak Muhaimin, karena dari secara elektoral dari berbagai macam survei, lembaga survei, Gus Muhaimin belum begitu kompetitif secara elektoral elektabilitasnya, meskipun masih ada waktu. Nah, itu PR pertama. Yang kedua adalah split ticket voting, Gus.
di mana tidak semua pemilih partai itu sama pilihan pilpresnya, dia bisa tersimpang. Nah, ini juga menjadi PR. Yang ketiga adalah kekuatan NU yang disebut oleh Gus Coy tadi, selain Gus Muhaimin, ada nama Pak Mahfud, ada Mbak Yeni, ada nama Bu Khofifah. Nah, dia tersebar. Nah, ini harus diantisipasi nih. Gus Durian dan sebagainya harus diperhatikan bagaimana dinamikanya ke depan. Dan satu lagi, baik Bang Hanta, Mas Hanta. Ya, saya mau ke Mas Hanta kalau gitu. Jadi indikator yang tadi disampaikan Mas Hanta, 3 faktor tadi, salah satu adalah soal pengaruh Presiden Joko Widodo, itu indikatornya dari mana Mas Hanta? Jadi Vita, 3 faktor itu 3 faktor pertimbangan Nasdem, kalkulasi Nasdem yang saya analisa ya. Jadi bukan campur tangan Pak Jokowi, bukan pengaruh Jokowi. Jadi poinnya keliru. Poin saya adalah pertimbangan Partai Nasdem. Dia mempertimbangkan satu, mengkalkulasi dari sisi kandidasi. Pencalonan dengan gabung PKB dan Nasdem sudah lebih dari 20%. Selesai bagi Nasdem. Bisa berlayar Anies dengan Pak Muhaimin. Yang kedua, faktor eleksi atau election tadi. Pertimbangan elektoral supaya saling melengkapi, Anies lemah di mana, membutuhkan wakil di mana. Itu jadi pertimbangan seperti saya jelaskan. Yang ketiga, nah, Partai Nasdem mempertimbangkan Pak Jokowi. Poin saya begini, dengan beda dong kalau bergabung dengan PKB dengan Demokrat itu beda dalam pandangan Pak Jokowi pasti. PKB kan partainya pendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan semua. Narasi perubahan apakah terus diusung, nggak bisa sekeras ini lagi menurut saya. Sekarang itu kalau bicara narasi pemenangan Jokowi dalam tanda petik. Kenapa? Kita lihat 3 poros koalisi. Ganjar didukung oleh P3 dan PD Perjuangan, partai dalam koalisi Pak Jokowi. Pak Prabowo, PAN, Golkar dan Gerindra, 3 partai pendukung Pak Jokowi. 5 partai, ada 7 dalam pemerintahan. Dan sekarang Nasdem dan PKB yang juga di dalam pemerintahan mendukung Anies dan Muhaimin adalah partai pendukung Jokowi. 2 partai di luar Pak Jokowi sekarang tidak ada kawannya. Meskipun PKS akan yakin realitas hari ini PKS belum menentukan sikap dan Partai Demokrat belum menentukan sikap. Sekarang ada 3 poros, 3 poros ini berasal dari partai-partai di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini poin saya, mungkin bisa jadi pertimbangan Partai Nasdem adalah tidak diametral lagi. Jarak jauh dengan Pak Jokowi sekarang menjadi relatif Gus Coy akan semakin bagus komunikasi dan seterusnya. Yang kedua, yang penting bagi saya adalah hati dari ini kelihayan ya, pengalaman jam terbang juga. PKB ini memang seksi, hati-hati dengan langkah kudanya PKB. Saya sejak awal mengatakan itu dinamika Pilpres 2019 seterusnya. Dan itu sah-sah saja dalam soal taktik politik ya Mas Hanif ya. Dan ini yang saya kira menarik ya jadi pertimbangan semua partai politik. Nah, yang menarik apa? Kan PKB itu antara Prabowo dan Ganjar, Mas Ganjar dan Pak Prabowo ada dipanggil ketemu Mbak Puan bersama kemarin beberapa hari yang lalu dengan koalisi Pak Prabowo, tiba-tiba bersama Anies dan Nasdem. Ini yang menarik ini. Tapi bagi saya, misalnya dari sisi Pak Prabowo, lebih baik bagi Pak Prabowo itu lebih baik PKB bersama Anies daripada bersama Mas Ganjar. Karena itu akan semakin terkonsolidasi, Mas Hanif. Pemilih PKB itu kalau berdasarkan survei paling banyak sekarang ke Ganjar. Akan terkonsolidasi yang kedua ke Pak Prabowo baru ke Mas Anies. Nah, ini tantangannya Gus Coy ini yang juga punya darah PKB dan NU. Nah, bagaimana memindahkan pemilih PKB itu menjadi pemilih Anies Baswedan. Akhir pendaftaran itu Oktober sampai dengan 25 November. Peta politik itu kita dan Sera baru betul-betul terkonfirmasi adalah tanggal 25 November jam 23.59 lebih 59 menit. Ketika KPU menutup, jadi ada dinamika politik yang mungkin saja berubah. Sebelum jalur kuning melengkung, sebelum ditutup oleh KPU, dinamika politik kita mungkin bisa terjadi. Tapi saya berharap tidak 2 pasang lah, akan terjadi 3 poros politik. Anies berlabuh bersama Pak Muhaimin, Mas Ganjar dengan wakilnya, Pak Prabowo dengan wakilnya. Dan kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Kalau PKS nggak gabung, ada potensi 4 poros. Kalau PKS bersama P3 dan Demokrat. Tapi nampaknya dari Mas Pipin, saya lihat dari konferensi persnya PKS menghormati Partai Demokrat, menghormati deklarasi hari ini, menghormati sikap PKB bergabung. Dari kalimatnya ada potensi bergabung seperti Gus Coy sampaikan tadi.